Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 eh, mendapat bagian materi mengenai aliran filsafat pendidikan, yaitu esensialisme dan progresivisme. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya sendiri, Intan Furqani Husna, dan rekan saya, Niza Rufika, Jai Fadilah Arifin, dan Muhammad Zidan. Di pengertian aliran esialisme. Secara etimologi, esialisme berasal dari bahasa Inggris, yakni essential atau inti atau pokok dari suatu, dan isme berarti aliran mazhab atau paham menurut Bramel bahwa esialisme ialah aliran yang lahir dari perkawinan dua aliran dalam filsafat, yakni idealisme dan realisme. Aliran filsafat esialisme adalah suatu aliran filsafat yang menginginkan agar manusia kembali kepada kebudayaan lama. Esensialisme adalah pendidikan yang didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Poin A, latar belakang munculnya aliran esensialisme. Esensialisme muncul pada tahun 1983 yang pada saat itu merupakan zaman Renaissance dengan ciri-ciri yang berbeda dengan progressivisme. Dasar pijakan aliran ini lebih fleksibel dan terbuka untuk perubahan, toleran, dan tidak ada keterkaitan dengan doktrin tertentu. Nilai-nilai yang di dalamnya adalah yang berasal dari kebudayaan dan filsafat yang korelatif selama 4 abad belakang. Kesalahan dari kebudayaan sekarang menurut esensialisme yaitu terletak pada kecenderungan bahkan gejala-gejala penyimpangan dari jalan lurus yang telah ditanamkan kebudayaan warisan itu. Esensialisme didukung oleh idealisme modern yang mempunyai pandangan yang sistematis mengenai alam semesta tempat manusia berada. Masuk poin ke B, tokoh dan pengaruh aliran esensialisme dalam pendidikan. Beberapa tokoh utama dalam pengaruh aliran esensialisme adalah: 1. John Friedrich Herbert. Pada tahun 1776 hingga 1841, ia berpendapat bahwa tujuan pendidikan adalah menyesuaikan jiwa seseorang dengan kebijakan Tuhan. Artinya adanya penyesuaian dengan hukum kesusilaan. Proses untuk mencapai tujuan pendidikan itu disebut pengajaran. 2. William D. Harris pada tahun 1835 hingga 1909. Tugas pendidikan adalah menjadi terbukanya realista berdasarkan susunan yang tidak terelakkan dan bersendikan kesatuan spiritual. Sekolah adalah lembaga yang memelihara nilai-nilai yang turun-menurun dan menjadi panutan penyesuaian orang pada masyarakat. 3. Georg Friedrich Hegel pada tahun 1770 hingga 1831. Georg Friedrich Hegel mengemukakan adanya sintesa antara ilmu pengetahuan dan agama menjadi satu pemahaman yang menggunakan landasan spiritual. Pengaruh filsafat esensialisme. 1. Ontologi esensialisme. Ontologi filsafat pendidikan idealisme menyatakan ide-ide atau hal yang berkualitas spiritual. 2. Epistemologi esensialisme. Aspek epistemologi yang perlu diperhatikan dalam pendidikan adalah pengetahuan hendaknya bersifat ide spiritual yang dapat menuntut kehidupan manusia pada kehidupan yang lebih mulia. 3. Aksiologi esensialisme. Sedangkan dalam bidang aksiologi, faktor subjektif perlu dipandang sebagai agen yang ikut menentukan hakikat nilai. 4. Pandangan mengenai pendidikan yang diutamakan di sini bersifat umum selektif dengan maksud agar semata-mata dapat memberikan gambaran mengenai bagian-bagian dari C. Peranan dan fungsi esensialisme. 1. Peranan aliran esensialisme sebagai acuan guru dalam menghadapi kebudayaan modern. Yang B. Sebagai pemeliharaan kebudayaan atau warisan kebudayaan. 2. Fungsi aliran esensialisme yaitu membina sikap jiwa untuk menjunjung tinggi dan menyesuaikan diri terhadap hukum dan kebenaran yang ditemukan manusia. Hukum harus dipahami dalam konteks dan kebudayaan. Kedua, aliran progresivisme. Pengertian dari aliran ini yaitu merujuk pada suatu pendekatan dalam politik, sosial, dan ekonomi yang bertujuan untuk mencapai perubahan reformasi dan dalam masyarakat demi mencapai kemajuan. Muncul sebagai respon terhadap perubahan yang terjadi selama masa industrialisasi dan modernisasi pada abad ke-19 dan abad ke-20. Progresivis mendukung perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Mereka mendorong reformasi hukum, perubahan kebijakan pemerintah, partisipasi warga dalam proses politik, serta pengurangan ketidaksetaraan ekonomi, sosial, dan rasial. Aliran progresif juga sering berfokus pada isu-isu lingkungan, kesejahteraan sosial, dan reformasi politik guna menciptakan masyarakat yang lebih adil, setara, dan berkelanjutan.
Progresisme menekankan pentingnya kemajuan dan perubahan sebagai sarana untuk mengatasi tantangan dan masalah yang dihadapi masyarakat, dan pandangan ini telah mempengaruhi berbagai kebijakan dan perubahan sosial di seluruh dunia. Latar belakang atau munculnya aliran progresivisme ini. Munculnya aliran progresif pada abad ke-19 dan abad ke-20 dapat dipahami sebagai respon terhadap sejumlah faktor sosial, ekonomi, dan politik yang signifikan pada masa itu. Pertama-tama, industrialisasi yang pesat pada periode tersebut mengubah masyarakat dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perkembangan teknologi, produksi massal, dan urbanisasi memicu perubahan dramatis dalam kehidupan perkotaan yang menghadirkan tantangan seperti perumahan yang buruk, sanitasi yang tidak memadai, dan ketidaksetaraan ekonomi semakin meningkat. Aliran progresif muncul sebagai respon terhadap ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang merajalela sebagai akibat dari industrialisasi. Selain itu, korupsi, politik, dan ketidaksetaraan dalam sistem pemerintahan juga menjadi perhatian utama. Progresivisme menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi warga dalam proses politik sebagai sarana untuk merespon masalah-masalah yang terjadi. B. Tokoh dan pengaruh progresivisme dalam pendidikan. Aliran progresif atau progresivisme ini dalam pendidikan telah memunculkan sejumlah tokoh dan pengaruh yang signifikan dalam pengembangan sistem pendidikan. Contohnya seperti Johnny Dewey, salah satu tokoh utama dalam progresisme pendidikan, mendorong pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman yang mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran dan mempromosikan pendidikan demokratis. Kedua, Maria Montessori mengembangkan metode Montessori yang menekankan pembelajaran individualistik dan perkembangan alami anak. Kemudian ada Jean Piaget, seorang psikolog Swiss yang memperkenalkan pemahaman tentang tahap-tahap perkembangan kognitif anak. Sedangkan Lev Vygotsky dari Rusia mengemukakan teori sosial yang menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran. Alan Kay, seorang pendidik Swedia, mempromosikan gagasan pendidikan yang berpusat pada anak dan disesuaikan dengan kebutuhan individu. Selain itu, pengaruh gerakan hak sipil, terutama di Amerika Serikat, mendorong penghapusan segregasi rasial di sekolah dan memperjuangkan hak pendidikan yang setara untuk semua warga negara. Secara bersama-sama, tokoh-tokoh dan pengaruh ini telah membentuk metode dan praktik pendidikan progresif di seluruh dunia yang menekankan pembelajaran aktif, partisipasi siswa, pengembangan individu, dan persiapan siswa untuk berperan dalam masyarakat yang beragam dan terus berubah. C. Peran dan fungsi progresivisme. Progresivisme memiliki peran dan fungsi yang penting dalam berbagai aspek masyarakat. Di bidang sosial, aliran progresif ini mendorong reformasi sosial yang bertujuan untuk mengatasi ketidaksetaraan ekonomi dan sosial, perjuangan hak-hak kerja, perubahan yang layak, layanan kesehatan yang terjangkau, dan perlindungan konsumen. Dalam ranah ekonomi, progresisme mempromosikan pemikiran terbuka dan inovasi, mendorong perkembangan yang kemajuan yang berkelanjutan. Di sisi politik, aliran progresif berperan dalam mengubah sistem politik yang lebih transparan dan akuntabel, memerangi korupsi, nepotisme, dan politik yang tidak sehat, serta mendorong partisipasi warga dalam pengambilan keputusan politik. Progresisme juga memainkan peran penting dalam mempromosikan hak asasi manusia, melawan diskriminasi, serta mendukung perubahan dalam pendidikan yang berfokus pada pembelajaran aktif dan partisipasi siswa. Selain itu, aliran progresif berkontribusi dalam upaya pelestarian lingkungan, mengatasi masalah lingkungan, dan mendukung pengembangan ekonomi yang lebih inklusif dengan mendorong partisipasi demokratis, memberikan perspektif alternatif, dan mendorong pemberdayaan individu. Progresisme berperan dalam membentuk masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.